Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai keseimbangan perekonomian 4 sektor. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, perekonomian dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Perekonomian 4 sektor ini disebut juga perekonomian terbuka, di mana di dalamnya melibatkan transaksi dengan luar negeri. Keseimbangan ekonomi, pendekatan analisis ekonomi dalam makroekonomi yang lebih sering dikenal Keynesian analysis adalah membahas penentuan kegiatan ekonomi di suatu negara. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, atau perekonomian terbuka. Ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman dan penjualan barang produksi dalam negeri ke luar negeri, meningkatkan AE, meningkatkan PN. Impor merupakan kegiatan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, menimbulkan aliran keluar atau bocoran, menurunkan PN. Siklus perekonomian 2 sektor ini dia siklusnya, ada faktor produksi, balas jasa, konsumsi rumah tangga, jasa, perusahaan, investor, lembaga keuangan, dan rumah tangga. Ini adalah siklus perekonomian 2 sektor. 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ciri-cirinya adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan profit. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan yang tidak dipakai konsumsi akan ditabung di institusi keuangan. Pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan yang terkumpul di institusi keuangan. Konsumsi dan pendapatan. Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga. Untuk selanjutnya disebut pendapatan disposable, disposable income. Pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan. Hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan adalah MPC sama dengan marginal propensity to consume, MPS marginal propensity to save. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan. Disposable yang diperoleh MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC, average propensity to consume, adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. APC sama dengan C dibagi YD. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan delta S dibagi delta YD.
Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata, yaitu APS, Average Propensity to Save, adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S dibagi YD. Hubungan MPC dan MPS. MPC plus MPS sama dengan 1. APC plus APS sama dengan 1. Pembuktian rumus YD sama dengan C plus S sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan APC plus APS. Delta YD sama dengan delta C ditambah delta S sama-sama dibagi delta YD. 1 sama dengan MPC plus MPS. Fungsi C dan S, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan atau S adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu lain C dan S. Pandangan Keynes bahwa tingkat C dan S sangat ditentukan oleh YD. Namun masih ada faktor penentu lainnya. Misalnya kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedianya dana pensiun yang mencukupi. Analisa fungsi C dan S. Analisa ini akan memperlihatkan hubungan antara kedua variabel dengan pendapatan nasional, konsumsi agregat, dan tabungan agregat dengan memisalkan MPC sama dengan 0,75. Pada saat J sama dengan 0, rumah tangga dalam perekonomian melakukan konsumsi sebanyak 90 triliun rupiah. Tabel Y, C, dan S ini bisa kita lihat. Ini juga tabelnya. Investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat, bahwa tabungan di institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Penentu tingkat investasi. Faktor-faktor utama penentu tingkat investasi antara lain prospek keuntungan, suku bunga, ramalan keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan perubahan-perubahannya, keuntungan yang diperoleh dalam sektor industri atau perekonomian. Efisiensi dan tingkat investasi. Investasi dinilai hubungannya antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan ukurannya. MEI, Marginal Efficiency of Investment. Di samping itu, ukuran lainnya adalah apabila return lebih besar atau sama dengan suku bunga sama dengan interest atau I. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan AD sama dengan AS dan kesamaan I sama dengan S. Perubahan keseimbangan dengan multiplier, suatu angka yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah dalam pengeluaran agregat. Siklus perekonomian 3 sektor ini kita lihat siklusnya: gaji, upah, sewa, bunga, laba, pajak perusahaan, gaji dan upah perusahaan, pemerintah, rumah tangga. Inilah siklus perekonomian 3 sektor. Ada penanaman modal, ada lembaga keuangan. 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan 2 aliran pemberian pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah, dan juga pengeluaran pemerintah. Kedua bentuk aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan ekspor impor, masih dinamakan ekonomi tertutup. Dengan adanya pengeluaran pemerintah, G, government expenditure, maka pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi 3 komponen, yaitu AE sama dengan C plus I plus G, agregat expenditure. Dengan perubahan ini, syarat untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G.
Pajak menyebabkan bocoran terdiri dari dua komponen yaitu S dan T, dan suntikan juga terdiri dari dua komponen yaitu I dan G. Maka syarat lain untuk mencapai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi negara adalah S plus T sama dengan I plus G. Siklus perekonomian 4 sektor. Ini kita bisa lihat siklusnya. Ada pemerintah, rumah tangga, ada pembelian barang dan jasa, dan ada dunia internasional. 4 sektor adalah perekonomian terbuka yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor dan sebagian juga membutuhkan impor dari negara tujuan ekspor tadi. Dinamakan juga ekonomi 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, luar negeri. Dibandingkan dengan 3 sektor, aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka meliputi aliran pendapatan atau pengeluaran tambahan yaitu ekspor, X, dan impor, M. Dengan adanya tambahan, suntikan, dan bocoran dalam aliran pendapatan, maka ciri pengeluaran agregat juga berbeda. Syarat keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. AD sama dengan AS. Analisa AD sama dengan AS. Analisa AD sama dengan AS merupakan analisa keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisa keseimbangan pengeluaran agregat penawaran Y sama dengan AE agregat equity. Dalam analisa ini diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Y sama dengan AE, efek perubahan harga tidak diperhatikan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan jelas, akan tetapi dapat menimbulkan bahwa analisa Y sama dengan AE mengasumsikan P tidak berubah. Kurva permintaan agregat AD dibentuk oleh keseimbangan Y sama dengan AE yang berlaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian pengeluaran agregat meliputi AE sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Dengan demikian kurva AD dibentuk oleh nilai AE pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun ke bawah dari sisi kiri ke arah kanan dan berarti semakin rendah harga semakin besar permintaan agregat. Karena disebabkan faktor-faktor pendapatan real dan konsumsi rumah tangga meningkat apabila harga turun, semakin stabil harga-harga semakin rendah suku bunga dan menyebabkan investasi meningkat, harga yang semakin rendah akan menambah ekspor dan mengurangi impor. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.